Manchester United baru saja resmi mengumumkan penunjukan Michael Carrick sebagai pelatih caretaker baru. Carrick sejatinya bukan salah satu kandidat yang dipertimbangkan manajemen Setan Merah. Mantan pelatih Middlesbrough itu bersaing dengan Ole Gunnar Solskjaer yang tampaknya lebih populer di kalangan fans sebagai juru taktik. Dari sekian banyak pelatih, Ole bisa dibilang adalah pelatih terbaik MU setelah era Sir Alex. Di bawah asuhannya, MU pernah finish di urutan kedua serta memperlihatkan permainan menyerang yang menakutkan. Sementara Carrick tercatat baru 3 laga menukangi MU. Lalu kenapa manajemen lebih memilih Carrick ketimbang Ole yang lebih berpengalaman? Starting 11 Moment kali ini akan mengulas penunjukan Michael Carrick sebagai pelatih caretaker MU dan alasan mengapa manajemen MU lebih memilih Carrick daripada Ole. Apakah ini adalah keputusan nekat? Simak selengkapnya. Manchester United awalnya membawa Ruben Amorim ke Carrington dengan sebuah tujuan ambisius. Pelatih asal Portugal itu diberi dukungan penuh untuk mengubah garis nasib Setan Merah yang sedang terpuruk. Manajemen MU percaya proyek Amorim adalah proyek jangka panjang, bukan proyek instan. Namun semua berubah pada bulan Januari 2026. Bermula dari rentetan hasil negatif MU yang cuma menang sekali dalam 4 laga beruntun, posisi Amorim makin terpojok. Di sisi lain, sejumlah media juga mengendus ada keretakan hubungan antara Amorim dengan manajemen. Hingga akhirnya keputusan mengejutkan dibuat. Manchester United resmi berpisah dengan Amorim pada 5 Januari 2026. Ketika itu, klub beralasan bahwa perpisahan dengan Amorim adalah jalan terbaik buat mereka. Pemecatan Amorim sendiri diumumkan tak lama setelah sang pelatih ngamuk di sesi konferensi pers pasca laga melawan Leeds, di mana ia merasa tak mendapat dukungan penuh manajemen. Apapun alasan dibalik pemecatan Ruben Amorim, satu hal yang pasti, proyek jangka panjang MU bersama sang pelatih secara resmi telah bubar. Darren Fletcher maju sebagai pelatih interim pasca kepergian Amorim. Tetapi dengan catatan tanpa kemenangan di 2 laga, kita tahu bahwa masalah MU masih belum berubah. Darren Fletcher memang telah ditunjuk untuk menggantikan Ruben Amorim. Namun pelatih 41 tahun itu cuma dipercaya menangani MU di 2 pertandingan saja. Sembari Fletcher melatih MU saat melawan Burnley dan Brighton, manajemen bergerak mencari pengganti. Kandidat pun mengerucut pada 2 nama, Ole Gunnar Solskjaer dan Michael Carrick. Ole dan Carrick adalah 2 nama yang dahulu pernah memperkuat MU, baik sebagai pelatih maupun sebagai pemain. Ketika Ole mengambil alih Setan Merah pada Desember 2018, Carrick sudah menjadi bagian dari staf kepelatihan MU. Pasca pemecatan Ruben Amorim, keduanya pun bersaing memperebutkan kursi panas. Ole Gunnar Solskjaer tentu saja menjadi kandidat terdepan dalam perebutan awal ini. Meski karirnya sebagai manajer MU tidak berakhir baik, Ole adalah salah satu manajer terbaik MU pasca Sir Alex. Selain membawa permainan menyerang yang mematikan di bawah asuhan Ole, MU pernah finish di posisi runner-up Liga Premier Inggris. Di bawah asuhan Ole Gunnar Solskjaer pula Bruno Fernandes punya catatan luar biasa. Gelandang asal Portugal itu mencetak 44 gol dan 35 assist dari 97 laga dengan rata-rata kontribusi 0,81 gol atau assist per laga. Ole juga merupakan pelatih dengan win rate terbaik ketiga setelah era Sir Alex Ferguson. Carrick di sisi lain baru 3 laga menukangi MU. Namun mantan gelandang legendaris Setan Merah itu punya rekor cukup bagus kala membesut Middlesbrough. Pada musim 2022-2023, Carrick nyaris membawa Boro promosi ke kasta tertinggi. Padahal Carrick ditunjuk ketika posisi tim ada di urutan ke-21 dan sedang berjuang jauhi zona degradasi. Secara track record, Ole Gunnar Solskjaer mungkin terlihat menjanjikan. Namun pada akhirnya MU memilih Michael Carrick sebagai pelatih utama mereka. United mengumumkan penunjukan ini melalui laman website resmi mereka pada 14 Januari 2026 dini hari. Carrick akan menggantikan peran Fletcher sebagai pelatih caretaker.
Tentu peran yang diambil Carrick adalah peran sementara, seperti yang diinginkan manajemen MU. Mantan gelandang setan merah yang sudah mengemas lebih dari 400 penampilan itu akan melatih MU sampai akhir musim 2025-2026. Lalu MU akan kembali bergerak mencari pelatih permanen. Dalam sesi interviunya bersama klub, Carrick langsung mengumbar janji kepada para fans MU. Mendapat tanggung jawab untuk memimpin Manchester United adalah sebuah kehormatan tersendiri buat saya. Saya tahu bagaimana caranya sukses di sini. Kami siap memberi performa yang layak didapat para fans loyal kami, katanya. Direktur olahraga MU Jason Wilcock juga memandang Carrick sebagai sosok yang luar biasa. Menurutnya, Carrick adalah orang yang tepat untuk mengambil jabatan sebagai pelatih kepala, mengingat pengalamannya sebagai pelatih maupun pemain. Carrick akan didampingi 5 staf lain termasuk mantan rekan setimnya Jonny Evans. Ketika mengetahui bahwa kursi panas pelatih Manchester United diperebutkan oleh Gunnar Solskjaer dan Michael Carrick, sepertinya banyak yang lebih condong ke arah Ole. Para fans menilai pengalaman dan rapor bagus Ole selama di MU membuatnya layak kembali melatih dan menyelamatkan tim dari kehancuran. Namun manajemen MU lebih memilih Michael Carrick dan tentu pemilihan ini bukan pemilihan yang asal-asalan. Manajemen pasti sudah membuat pertimbangan matang mengapa Carrick lebih cocok untuk MU. Alasan dibalik penunjukan itu pun diungkap oleh pakar transfer sepak bola David Ornstein. Ole awalnya memang terang-terangan mengatakan bahwa ia akan sangat senang kembali ke MU sebagai pelatih. Namun menurut Ornstein, profil Ole tidak cocok dengan kebutuhan manajemen MU sekarang. Pelatih asal Norwegia itu kabarnya ingin peran yang lebih besar dari sekedar pelatih kepala alias ingin menjadi manajer. Dulu bisa dibilang Ole hancur karena ketidaksepahaman dengan manajemen. Kisah yang paling terkenal, Ole sempat minta beberapa pemain seperti Erling Haaland dan Jude Bellingham. Namun manajemen menolak dan justru mendatangkan nama-nama seperti Cristiano Ronaldo dan Jadon Sancho. Taktik sang pelatih pun akhirnya tak bisa berjalan maksimal. Mungkin berkaca dari situasi tersebut, sumber Ornstein mengatakan bahwa manajemen berpikir penunjukan Ole kembali akan jadi langkah mundur buat klub. Pasalnya seperti yang sudah ditegaskan sebelum merekrut Ruben Amorim, model manajemen MU sudah berubah. Mereka hanya akan merekrut head coach, bukan manajer. Carrick sementara itu punya profil yang lebih sesuai. Kabarnya Carrick bersedia bekerja dengan staf yang sudah ada. Ini berbeda dengan Ole yang disebut ingin membawa stafnya sendiri. Selain itu, Ole juga menginginkan proyek dengan jangka waktu lebih panjang, yang artinya ia ingin menjadi manajer permanen MU dengan syarat-syarat tertentu. Perebutan kursi panas pelatih Manchester United pada akhirnya dimenangkan Michael Carrick, membuat Ole Gunnar Solskjaer batal kembali ke Old Trafford. Apapun itu, Carrick kini dihadapkan pada jadwal yang tidak mudah. Hanya sekitar 3 hari pasca penunjukannya, MU akan langsung berhadapan dengan rival kotanya Manchester City. Meski akan bermain di Old Trafford, laga derby Manchester nanti tentu tidak akan mudah. Sementara MU masih diguncang masalah pelatih dan stabilitas klub, City justru sedang on fire. Tim besutan Pep Guardiola baru saja mengalahkan Newcastle di EFL Cup yang membuat mereka kini tak terkalahkan di 13 laga beruntun. Ujian Carrick ternyata juga tak berhenti sebatas pada Manchester City semata. Sepekan setelahnya United akan berhadapan dengan pemuncak klasemen sementara Arsenal. Lalu di 3 laga berikutnya, Carrick dan MU akan dihadapkan pada laga yang tak kalah sulit melawan Fulham, Tottenham, serta West Ham. Carrick tahu bahwa seluruh ekspektasi fans MU kini berada di pundaknya. Setelah performa angin-anginan serta pemecatan tiba-tiba Ruben Amorim, fans kini menuntut perbaikan. Langkah Carrick tidak akan mudah, tetapi janji sang pelatih jelas, kami ingin menang, tak perlu diragukan, katanya kepada The Independent. Jabatan Carrick sebagai pelatih MU memang cuma sementara, tapi harapan fans kepadanya kini begitu besar. Lantas, sanggupkah Carrick menyelamatkan musim Manchester United di 2025-2026? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, Football Lovers. Like video ini kalau kalian suka, subscribe channel Starting 11 Moment dan jangan lupa nyalakan notifikasinya.
supaya kalian gak ketinggalan setiap update serta bahasan-bahasan menarik seputar sepak bola lainnya setiap hari. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.